Baik, karena semua peserta didik sudah bergabung di Zoom meeting, langsung aja Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu, kabarnya. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak udah siap belajar belum? Kok kelihatannya kayak masih lemes? Ya jawab aja masih beberapa. Udah pada sarapan? Udah, Bu. Udah dong, Bu. Oh, sarapan apa tuh? Udah, Bu. Pakai Nasi telur. uduk. Telur. Aku pakai nugget. Nasi Oh, goreng. pakai kentang tadi. Nih, kan karena kalian masih pada lemes nih, kita jargon dulu aja kali ya, biar kita makin semangat. Masih ingat kan jargonnya gimana? Ingat dong, Bu. Oke, kita mulai ya. Kelas berapa? 5A. 5A. Kelas 5A. Berpikir Berpikir cerdas, kreatif, siap berprestasi. Kelas 5A. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Sekali lagi, kayaknya masih pada lemes. Ayo, ayo, yang benar ya. Kelas berapa? 5A. 5A. Kelas 5A. Berpikir cerdas, kreatif, Siap berprestasi. berprestasi. Kelas 5A. Semangat, semangat, semangat. Nah, kelihatannya anak-anak ibu yang cantik-cantik udah bersemangat nih. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia bantu ibu pimpin doa? Ayo, ada yang mau? Saya deh, Bu. Oke, baik, silahkan Aura. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aura telah bantu pimpin doa. Sekarang kita sudah memasuki tema 6, panas dan perbedaannya, subtema 1, suhu dan kalor, mata pelajaran IPS. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, berikut terdapat tujuan pembelajaran yang akan kita capai, meliputi yang pertama, setelah membaca buku tematik peserta didik halaman 24 dan 25, peserta didik dapat menjelaskan informasi mengenai hubungan manusia dengan lingkungan alam dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tampilan presentasi dengan menggunakan Canva dan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menguraikan interaksi masyarakat sekitar dengan alam beserta hasilnya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar ilustrasi yang terdapat dalam presentasi Canva, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam beserta solusinya dengan bahasa sendiri. Yang keempat, setelah mengamati tampilan presentasi dengan menggunakan Canva, peserta didik dapat memecahkan permasalahan mengenai cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam dan perkembangan teknologi dengan tepat. Setelah memahami materi, siswa dapat menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dengan teliti. Yang keenam, setelah menyelesaikan kegiatan analisis, peserta didik dapat mengumpulkan hasil analisisnya dalam bentuk dokumen yang diunggah ke Google Classroom dengan cermat. Dan yang ketujuh, setelah mengumpulkan hasil analisis, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dalam sebuah video yang diunggah ke YouTube dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, materi pembahasan hari ini. Yang pertama ada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, ada bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Dan yang ketiga, ada pengaruh negatif interaksi manusia dan solusinya. Yang pertama ada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, anak-anak tolong dibuka buku tematiknya halaman 24 dan 25, atau bisa juga mengamati tampilan berikut ini. Ibu minta tolong kepada
Gina Rifkatul Alawiyah untuk membaca paragraf 1 sampai paragraf 3. Dipersilakan kepada Gina. Baik, Ibu. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Baik, terima kasih Gina. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada Alivia untuk membaca paragraf 4 dan 5. Dipersilakan. Baik, Ibu. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hutan buatan. Pembuatan hutan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Baik, terima kasih kepada Alivia. Kemudian, interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada interaksi manusia yang menyesuaikan dengan alam. Contoh dari interaksi manusia ini adalah yang pertama, manusia hidup dekat dengan sumber makanannya. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang ketiga, nelayan menyesuaikan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Dan yang terakhir, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah manusia memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan datang dan memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Selanjutnya, yang kedua, bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan, bentuk interaksinya seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah gambar ketika orang yang sedang bercocok tanam, petani sedang bercocok tanam. Hasil interaksinya mudah mendapatkan hasil perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hasil bercocok tanam lainnya. Kemudian, ada bentuk interaksi melakukan penghijauan. Ini dilakukan oleh peserta didik lainnya. Kemudian hasil interaksinya, tersedia sumber air bersih dan mencegah terjadinya longsor. Kemudian, selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Contohnya, bentuk interaksi melakukan penambangan. Hasil interaksinya mudah mendapatkan hasil tambang seperti minyak bumi. Kemudian, bentuk interaksi lainnya ada memelihara hewan ternak seperti ayam. Hasil interaksinya mudah mendapatkan telur, daging, dan hasil dari ayam tersebut.
hasil olahan dari ayam tersebut. Next. Interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Bentuk interaksinya menjadi nelayan. Hasil interaksinya mudah mendapatkan ikan atau hasil perikanan lainnya, baik udang ataupun cumi dan lain-lain. Kemudian bentuk interaksi yang kedua ada menanam pohon bakau di daerah pantai. Hasil interaksinya dapat mencegah abrasi dan menjaga kebersihan pesisir pantai. Kemudian, sekarang waktunya kita ice breaking time, karena kelihatannya udah pada bosan ya. Oke, kita mulai. Tentukan interaksi yang ada pada gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan, ayo jawaban yang benar apa? Ada yang mau jawab? Ayo, Aura, dipersilakan boleh? Saya, Bu. Ya, bentuk interaksi yang ada di gambar, interaksi manusia dengan alam, Bu, karena manusianya lagi nanam padi. Betul, betul sekali. Gambar di samping menunjukkan interaksi manusia dengan alam di bidang pertanian. Kemudian selanjutnya, nah betul ya, ini ada pembuktiannya. Next. Tentukan interaksi yang ada pada gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan, di gambar ada gambar hujan buatan. Ayo, termasuk mana jawaban yang benar? Ayo. Saya, Bu, mau jawab. Silakan Gina. Jawabannya B, interaksi manusia yang mendominasi alam, Bu. Oke, kita buktikan ya, jawaban Gina benar atau salah. Yap, betul sekali jawaban Gina. Terima kasih Gina. Selanjutnya, tentukan interaksi yang ada pada gambar di bawah ini. Pada gambar menunjukkan dilarang membangun rumah di daerah longsor. Gambar di samping menunjukkan apa ya? Ada yang menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Aku, Ibu. Waduh, waduh. Siapa Aku, nih? Bu. Aku tahu. Silakan. Itu jawabannya yang C, Bu. Dampak negatif interaksi manusia dengan alam. Benar nggak, Bu? Oke, kita buktikan ya jawaban Cindy. Ya, sayang sekali salah, nggak apa-apa. Yang penting, Cindy udah menjawab dengan benar. Jawabannya adalah interaksi manusia yang menyesuaikan alam. Oke. Selanjutnya, kita beralih ke materi berikutnya. Yang ketiga, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam beserta solusinya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam beserta solusinya, yang pertama ada di bidang pertanian. Pertanian, pengaruh negatifnya. Biasanya para petani sering menggunakan pupuk kimia buatan yang dapat merusak tanah, sehingga merusak lingkungan juga ya pastinya. Solusinya, menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos karena berasal dari bahan alam atau bahan-bahan alami. Kemudian, yang kedua ada di bidang perkebunan. Pengaruh negatifnya, menggunakan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Solusinya, menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Selanjutnya ada di bidang peternakan. Pengaruh negatifnya, biasanya para peternak membuang limbah peternakan ke sungai sehingga menyebabkan bau tidak sedap yang menyengat. Kemudian solusinya memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Kemudian di bidang perikanan, pengaruh negatifnya membuang limbah sisa pengolahan ikan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian solusinya memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan tersebut sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Selanjutnya, di bidang perhutanan,
Pengaruh negatifnya biasanya sering para orang-orang tuh manusia sering menebang pohon sembarangan, sehingga menyebabkan tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Solusinya melakukan sistem tebang pilih, melaksanakan reboisasi, dan tidak membakar pohon sembarangan. Kemudian ada di bidang perindustrian. Pengaruh negatifnya, membuang limbah industri dapat menyebabkan banjir dan pemanasan global. Solusinya, mengelola limbah menjadi barang yang berguna dan mengontrol emisi gas buangan industri. Wih, udah breaking time lagi. Yuk kita seru-seruan. Nah, salah satu pengaruh negatif dari interaksi manusia di bidang perindustrian adalah, boleh nih dilengkapin, ada yang mau jawab nggak nih? Ayo yang belum nih khususnya. Boleh banget. Saya, Bu. Oke, Pipit, silakan. Pengaruh negatif dari interaksi manusia di bidang perindustrian itu salah satunya pemanasan global, Bu. Oke, kita buktikan ya jawaban Pipit. Betul sekali. Terima kasih, Pipit. Pinter-pinter nih. Selanjutnya, contoh interaksi manusia di daerah pantai adalah, ayo. Saya, Bu. Siapa tuh? Saya Indah, Bu. Oke, Indah. Silakan. Interaksi manusia di daerah pantai. Nelayan bukan, Bu? Nelayan, oke. Kita buktikan jawabannya. Betul, Indah. Terima kasih. Selanjutnya akan ditayangkan video pembelajaran. Mohon anak-anak disimak dan dipahami dengan benar ya. Peran penting lingkungan alam bagi manusia. Interaksi antara manusia dan alam dapat berdampak baik maupun berdampak buruk. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Cari tahu jawabannya yuk. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Peran alam. Lingkungan alam memiliki peran penting dalam kehidupan. Dari alam, manusia bisa mendapatkan berbagai sumber makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Alam merupakan segala sesuatu yang berada di bumi seperti hutan, ladang, samudra, laut, sungai, danau, hingga udara. Karena itulah alam menyediakan berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia. Mulai dari tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, dan minyak bumi. Semuanya ini bisa diolah dan dikembangkan oleh manusia. Tanggung jawab manusia. Begitu besarnya peran alam terhadap kehidupan, maka manusia wajib untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, tidak menebang pohon sembarangan. Pohon yang ditebang akan melepaskan emisi karbon dan mempengaruhi iklim. Selain itu, menjaga populasi hewan dengan tidak memburu hewan. Membakar sampah di lingkungan terbuka juga bisa memicu polusi udara dan mengganggu pernapasan. Menjaga lingkungan agar air tetap bersih juga bisa kita lakukan, teman-teman. Bisakah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, lingkungan alam punya peran penting bagi manusia dalam kehidupan. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Manusia juga memanfaatkan lingkungan alam sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Alam telah menyediakan berbagai sumber air bersih, udara, makanan, hingga tempat untuk tinggal. Oleh sebab itu, lingkungan alam merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Dan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Salah satu cara manusia menyesuaikan diri dengan alam yaitu dengan mempelajari peristiwa alam yang terjadi di lingkungannya. Misalnya, bila kita tinggal di daerah rawan gempa bumi, maka bangunan rumah harus dirancang yang tahan gempa. Para nelayan harus bisa memilih waktu dan cuaca yang tepat untuk berlayar agar terhindar dari bencana. Itulah peran alam bagi manusia.
Jadi yuk kita jaga dengan baik alam di bumi kita ini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website Menjaga lingkungan alam. Lingkungan alam berperan penting dalam kehidupan. Karena itulah kita harus menjaga dan merawat lingkungan. Berbagai cara sederhana bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Apa saja ya caranya? Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Pertama, hemat air. Menghemat air bersih bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Kita bisa mematikan keran air saat tidak dipakai. Kita juga bisa mandi dalam waktu yang cukup, jangan sering membuang air bersih. Kita perlu menghemat air bersih karena persediaan air bersih di bumi sangat sedikit. Meski 70% bumi berisi air, namun hanya 1% yang bisa dikonsumsi manusia. Jumlah air bersih sangat sedikit bila dibandingkan populasi manusia yang terus meningkat. Kedua, menanam tanaman. Ajaklah orang tua atau orang dewasa untuk menanam tanaman di pekarangan rumah. Ada berbagai manfaat bila kita menanam tanaman atau pohon, teman-teman. Dengan menanam, kita ikut menyuburkan tanah dan mempercepat air hujan menyerap ke tanah. Tanaman atau pohon yang kita tanam bisa membuat rumah lebih teduh. Saat fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen kembali ke udara. Ketiga, hemat listrik. Selain menghemat air, kita juga perlu menghemat penggunaan listrik, teman-teman. Saat di rumah, kita bisa mematikan lampu yang tidak dipakai. Kita juga bisa memakai lampu hemat energi. Bisa juga dengan mencabut kabel elektronik atau charger elektronik yang sudah selesai digunakan. Itu karena kabel elektronik yang masih terpasang bisa menyedot energi. Keempat, mengurangi pemakaian kantong plastik. Setiap produk kemasan yang kita pakai akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Dampaknya bisa mencemari lingkungan dan laut. Kantong plastik sekali pakai merupakan salah satu limbah yang sulit terurai. Plastik belanja merupakan jenis plastik yang sering dipakai di dunia. Karena itu limbah plastik bisa merusak ekosistem. Nah, kita bisa menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Tas jenis ini mudah dibawa kemana saja. Dengan begitu, kita ikut berperan dalam menjaga lingkungan alam di bumi. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Gimana anak-anak? Pasti sudah lebih paham seputar interaksi masyarakat dengan alam kan? Selanjutnya, yang gak kalah seru dari ice breaking, kita akan mengadakan Ibu akan menyediakan beberapa soal dengan menggunakan quizzes. Ibu akan kirim linknya di kolom chat ya anak-anak. Oke, Bu. Baik, karena semua pemain sudah bergabung, boleh langsung kita mulai aja ya.
Sudah, Bu. Baik, kita tunggu satu lagi ya. Baik, karena sudah selesai semua, kita tunjukkan yang peringkat pertama ada Gina Rifkatul Alawiyah. Wah, selamat kepada Gina. Telah menjawab pertanyaan dengan benar dan paling tepat. Untuk anak-anak ibu lainnya, nggak perlu berkecil hati, karena semuanya sudah mengerjakan dengan sangat baik. Oke, dalam rangka melengkapi pembelajaran, Ibu akan share screen tentang lembar kerja peserta didik. Baik, ditunggu ya. Apakah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat, Bu. Lihat, Bu. Baik. Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian bisa isi nama peserta didiknya di kolom hijau berikut, beserta nomor absennya. Tujuan kegiatannya, peserta didik dapat memaparkan hasil analisis interaksi masyarakat di sekitar terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Kemudian peserta didik dapat memaparkan hasil analisis bentuk interaksi masyarakat sekitar dengan lingkungan alamnya. Kemudian peserta didik dapat memaparkan informasi tentang kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggal atau kampung halaman. Langkah-langkah pengerjaan kegiatan yang pertama adalah perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukan kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Nanti file dokumennya akan Ibu kirim di WAG ya, WhatsApp group. Kemudian ada langkah-langkah pengerjaan kegiatan kedua. Yang pertama ada perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati bentuk interaksi masyarakat di sekitarmu dengan lingkungan alam. Kemudian lengkapi tabel berikut dan perhatikan contohnya. Nah, di tabel bentuk interaksi masyarakat dengan alam, contohnya bercocok tanam. Kemudian hasil interaksinya mudah mendapatkan sayuran segar. Nah, masing-masing 5, boleh minimalnya 5 ya. Kemudian langkah-langkah pengerjaan kegiatan 3. Carilah informasi tentang kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu atau kampung halaman. Kamu dapat menggunakan koran dalam bentuk media cetak ataupun koran elektronik. Mintalah bantuan dari orang tua atau orang dewasa lainnya jika kamu ingin menggunakan koran elektronik. Kemudian pilihlah paling sedikit satu artikel dari koran tersebut. Guntinglah artikel tersebut, lalu tempelkan di atas kertas HVS berukuran A4. Bacalah artikel tersebut dengan seksama, lalu analisis dan tuliskan di bawah artikel beberapa keterangan seperti contoh berikut. Memuat nama kegiatan, tempat dilakukan kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan terhadap masyarakat sekitar. Kemudian, hiaslah hasil pengamatanmu dengan kreatif. Contohnya seperti gambar berikut. Presentasikan hasil pengamatanmu dalam sebuah video, lalu upload ke YouTube. Oke. Baik, gimana anak-anak? Ada kesulitan atau ada materi yang belum dipahami? Ibu, saya menanya, Bu. Gimana, Aura? Yang Maaf, kurang jelas. saya mau nanya, Bu, yang tugas pertama dikumpulin ke mana, Bu? Oh iya, tugasnya dikumpulkan ke Google Classroom. Nanti Ibu buatkan tempat penaruhannya ya, tempat pengumpulannya. Oke, makasih, Bu. Baik, sama-sama, Aura. Ada pertanyaan lainnya? Cukup? Kalau tidak ada, berarti pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa
Lingkungan manusia terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Lingkungan alam terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup bisa mempengaruhi benda mati. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat. Dapat mempengaruhi jenis tanah yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat antara lain ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan dengan alam dan interaksi manusia yang mendominasi alam. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam beserta hasilnya di pegunungan, contohnya apa? Ayo, bersama-sama yuk kita cari tahu. Kita ingat-ingat lagi, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di daerah pegunungan. Bercocok tanam, Bu. Bercocok tanam. Melakukan penghijauan di Betul. Terus ada interaksi lainnya apa lagi tuh di pegunungan? Melakukan Melakukan penghijauan. Oke. Hasil interaksinya tersedia sumber air bersih dan mencegah terjadinya longsor. Kemudian interaksi manusia di daerah dataran rendah. Interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Ada apa aja? Pelihara hewan ternak ayam, Bu. Iya, betul. Hasil interaksinya, Aura? Mudah mendapatkan telur, daging Betul. ayam. Iya, dan hasil ternak lainnya juga bisa, selain dari ayam, ada sapi, kambing, domba, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bentuk interaksi di dataran rendah lainnya adalah melakukan penambangan. Hasil interaksinya mudah mendapatkan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Oke. Selanjutnya, di daerah pantai, bentuk interaksinya contohnya apa? Menanam pohon bakau. Ya, betul. Kalau menanam bakau, hasil interaksinya apa? Buat cegah abrasi, Bu. Iya, betul, Alivia. Kemudian, selain itu ada menjadi nelayan bentuk interaksinya. Kemudian hasil interaksinya mendapatkan hasil perikanan meliputi ikan-ikan, udang, dan hasil lainnya. Oke, selanjutnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam beserta solusinya. Yang pertama ada di bidang pertanian. Apa aja pengaruh negatif di bidang pertanian? Ada yang bisa? Pertama ada biasanya, ya, para petani menggunakan pupuk kimia buatan di mana dapat merusak tanah dan lingkungan sekitar lainnya. Sehingga solusinya apa? Biar kita tidak merusak tanah tuh. Pakai pupuk kompos atau pupuk kandang. Betul banget. Terus kalau di bidang perkebunan, pengaruh negatifnya biasanya apa? Menggunakan pestisida, Bu. Ya, pakai pestisida, Bu. Iya, karena pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Solusinya? Pakai yang alami. Alam, Bu. Menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Oke, selanjutnya di bidang peternakan. Dampak negatif yang sering terjadi? Buang limbah peternakan ke sungai, Bu. Iya, limbahnya kadang suka dibuang ke sungai-sungai ya, jadinya sungai-sungai tercemar, sehingga menyebabkan bau yang tidak enak dan sangat menyengat. Solusinya kita bisa memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Kemudian di bidang perikanan, pengaruh negatifnya? Sama, Bu, kayak Ya, peternakan. sama dengan sebelumnya di bidang peternakan, biasanya sering buang limbah sembarangan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Solusinya memanfaatkan limbah sisa tersebut sebagai bahan pupuk dan pakan peternak ikan. Pakan ternak ikan.
Selanjutnya di bidang perhutanan. Menebang pohon liar, Bu. Iya, betul. Biasanya orang-orang ya sering menebang pohon tanpa lihat-lihat dulu itu pohonnya udah tua atau masih muda, sehingga banyak pohon-pohon yang gundul, menyebabkan tanah longsor, banjir, dan banyak orang yang sembarangan buang puntung rokok di hutan. Jadinya hutan kita tuh semakin menipis gara-gara sering terjadi kebakaran hutan. Sangat disayangkan perilaku tersebut. Jangan pernah dicontoh. Solusinya, kita harus melakukan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi, dan tidak membakar pohon sembarangan. Selanjutnya di bidang perindustrian. Pengaruh negatifnya, buang limbah industri dapat menyebabkan banjir dan pemanasan global. Solusinya, kita harus mengelola limbah tersebut menjadi barang yang berguna dan mengontrol emisi gas buangan industri. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya yang membantu Ibu pimpin doa? Ayo. Aku lagi deh, Bu. Oke, Aura, silahkan. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Aura telah bantu pimpin doa. Anak-anak Ibu sekalian, terus semangat belajar dan berkarya. Jangan lupa dengan aturan 3M. Meskipun sekarang kasus COVID-19 sudah menurun, tapi alangkah baiknya kita tetap menjaga diri agar tetap sehat dan kita selalu diberikan keselamatan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu.